Perkenalkan, saya Syahrul Ramadhani dari kelompok 5 dan teman-teman saya ada Zaki Jasira Aswanda, Fahmi Al-Faruq, Muhammad Jaguar, dan Ahmad Wildan Effendi. Di sini kita akan membawakan materi tentang kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Jejak peradaban Islam dalam peradaban modern. 1. Faktor penyebab kemajuan dan kemunduran. A. Faktor kemajuan. Faktor kemajuan Islam berlangsung antara 650 sampai 1000 Masehi. Masa ini adalah masa kekhalifahan Khalifah Rasidah, Khalifah Bani Umayyah, dan Khalifah Bani Abbas. Kemajuan ini menurut Huda dipengaruhi oleh dua tradisi, sama-sama menghantarkan masyarakat Arab pada sebuah budaya yang maju dan progresif. B. Faktor kemunduran. Faktor kemunduran Islam berlangsung pada abad ke-13. Penyerbuan tentara Mongolia ke Baghdad yang dipimpin Genghis Khan dan Hulagu Khan Mongolia membumi hanguskan Baghdad beserta isi dan penghuninya. 2. Kontribusi ilmuwan muslim klasik dalam kemajuan barat modern. Pada sekitar abad ke-7 sampai dengan abad ke-12 Masehi, umat Islam pernah menorehkan kegemilangan pada abad yang dikenal sebagai Golden Age of Islam ini. Kaum muslim menjadi mercusuar peradaban dunia dan pelopor kecemerlangan ilmu pengetahuan. Peradaban muslim menjadi rujukan dari umat lain. Terdapat 147 ilmuwan terkemuka dalam sejarah Islam, dan mereka diantaranya adalah A. Jabir bin Hayyan, B. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, C. Al-Kindi, D. Ibnu Sina. Selanjutnya B. Ketertinggalan umat Islam di bidang iptek dan budaya. Setelah beberapa abad berada di puncak peradaban dunia, umat Islam memasuki fase kemunduran. Nasib tragis menimpa umat yang pernah memimpin peradaban ini. Praktis tidak ada satupun agama besar di muka bumi ini yang lebih rendah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya daripada Islam. Dengan perkataan lain, di antara semua penganut agama besar di muka bumi ini, para pemeluk Islam adalah yang paling rendah dan lemah dalam hal sains dan teknologi. C. Menuju kebangkitan umat Islam. Umat Islam, agama samawi terakhir, secara potensial memiliki kemampuan untuk menjadi rujukan seluruh hasanah ilmu pengetahuan. Meski saat mengalami penurunan dalam aspek kehidupan, benih-benih potensi kebangkitan Islam sebetulnya telah ada, namun belum terorganisasi. A. Aspek internal. Semangat bangkit dari keterpurukan umat Islam bisa dimulai dari potensi internal yang dimiliki oleh umat Islam. Umat Islam sebenarnya secara individual memiliki potensi besar untuk maju, namun secara kolektif umat Islam masih banyak memiliki kelemahan, seperti sering berseteru masalah sepele dalam hal perbedaan fikih, yakni penggunaan kunut dalam sholat subuh dan lain-lain. B. Aspek eksternal. Umat Islam seharusnya tidak menutup diri dari tradisi dan ilmu yang datang dari umat non-muslim, karena akal yang dimiliki oleh mereka pun pada hakikatnya adalah ciptaan dan anugerah dari Allah yang Maha Esa. Sikap antisipasi terhadap tradisi barat dan non-muslim membuat umat Islam semakin jauh tertinggal dari kemajuan. Islam Nusantara, potret kebudayaan Islam Indonesia. Islam Nusantara terdiri dari kedua kata, yakni Islam dan Nusantara. Ajaran agama yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad yang diikuti oleh penduduk asli Nusantara atau orang yang bertempat tinggal di dalamnya. Namun jika dikaitkan dengan pandangan setiap muslim atau organisasi Islam tertentu, konsep IN akan menjadi kompleks. Sebagaimana terjadi dalam organisasi Islam terbesar di dunia, NU, yakni meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia. Wujud peradaban Islam di Indonesia. Wujud dari peradaban Indonesia dapat dibagi menjadi tiga, yaitu
birokrasi keagamaan, ulama dan karya-karyanya, arsitek bangunan. Selanjutnya, seni Islam dalam peradaban Indonesia. Dalam Islam, Tuhan bukan hanya Maha Indah, tapi juga sumber keindahan. Karena Tuhan sendiri Maha Indah, maka Dia mencintai keindahan. Tata surya dan dunia segala isinya adalah manifestasi dari keindahan Tuhan. Terdapat beberapa seni dalam Islam, yakni A. Seni membaca Al-Quran, Qira'ah dan sholawatan. B. Musik gambus dan rebana. C. Grup musik modern. D. Seni kaligrafi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.